Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pagi ini kita akan belajar yaitu memasuki tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu PPKN KD 3.3. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik individu teman di sekolah. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 3.9. Siswa dapat menceritakan isi fabel. Siswa dapat mengidentifikasi kata sapaan dalam fabel. Yang ketiga yaitu matematika, KD 3.7. Siswa dapat menentukan nilai pecahan. Siswa dapat menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang keempat yaitu SBDP, KD 3.3. Siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak dasar tari kupu-kupu. Muatan pelajaran PPKN. Keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga murid putri. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri karena mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri. Di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Simaklah cuplikan teks fabel berikut. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Berikut adalah contoh menceritakan kembali isi fabel tersebut. Musim dingin segera datang.
Bana dan Puba harus segera ke hutan untuk mencari makan. Namun, Puba tidak pergi ke hutan. Akhirnya, Bana pergi sendiri ke hutan. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Berikut adalah contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Hai, anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Muatan pelajaran matematika. Menentukan nilai pecahan. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Pada gambar di samping, ada 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian seluruhnya. Jadi, nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 3/4. Perhatikan gambar di samping. Banyak semua penghapus ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu ada 1 buah. Jadi, nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua penghapus adalah 1/4. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Yang kedua, banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah 1/3. Muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Gerak dasar tari kupu-kupu. Gerak dasar tari terdiri atas kaki, tangan, dan kepala. Kita bisa melakukan gerak dasar tari sebagai contoh berikut. Contoh gambar yang pertama yaitu gerakan kepala mengangguk. Contoh gambar kedua, gerakan tangan mengayun. Contoh gerakan gambar ketiga, gerakan kaki jinjit. Kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Kita dapat menirukan gerakan kupu-kupu seperti contoh berikut. Contoh yang pertama,
Bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Contoh yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan. Kepala menghadap ke depan, lalu menoleh kanan dan kiri. Contoh yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Untuk selanjutnya yaitu penugasan. Untuk tugas matematika yaitu di halaman 35, nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk tugas SPDP-nya yaitu di halaman 30, nomor 1 dan 2. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.